Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya. Hari ini ya Partai Demokrat diiming-imingi digoda jatah menteri. Wow, sangat luar biasa sekali. Apakah ini tergoda atau tidak ini? Demokrat konsisten dukung Anies Baswedan, tak akan goyah meski digoda jatah menteri. Wow, dengan ada reshuffle-nya dari Partai Nasdem mungkin dari Partai Demokrat untuk ditarik untuk menjadi menteri. Kira-kira seperti itu. Apakah dia mau atau tidak begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali begitu. Bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, Demokrat konsisten dukung Anies Baswedan, tak akan goyah meski digoda jatah menteri. Wow, sudah memainkan peran jabatan hari ini begitu kan? Untuk menggagalkan Anies Baswedan capres di 2024. Kalau gue jadi Demokrat, gue jawab, gue terima jatah menterinya tapi khusus ngegantiin menteri-menteri yang jabat oleh kader PDIP. Pusing lo yang bikin janji. Emang ada yang nawarin ini. Semoga Allah SWT memberikan pemimpin yang terbaik negara kita tercinta ini. Selamatkan NKRI yang saat ini semakin rusak. Ini banyak sekali begitu kan. Bahkan ada yang dikira bahwa Anies Baswedan elektabilitasnya anjlok kan, dianggap gagal juga untuk nyapres begitu. Komunitas siap-siap gila. Ntar kalau ada yang nggak kebagian tiket capres, bakalan ada orang gila masal termasuk capresnya. Wow, ada pro dan ada kontra lah. Inilah bagian dari demokrasi kita di channel Hodari Podcast Rakyat begitu kan. Badut nyaman ini, bagus ente dukung Ganjar, makanlah makanan yang bervitamin. Jatah menteri itu siapa yang mau ngasih? Halo Kak kebangetan. Ini banyak begitu kan tawar-menawar hal seperti itu untuk menjagal Anies Baswedan, bisa jadi. Juga PKS juga ditawarkan itu begitu kan, apalagi Demokrat kan, seperti itu logikanya begitu. Gimana mau kasih menteri ke Demokrat yang Nasdem saja menterinya mau dicopot biar ramai di oposisi ini. Ada pro dan kontra dan bahkan ada cebong di sini begitu kan. Yang mau ngasih jatah menteri siapa? Ini tidak membaca data. Wajarlah kalau cebong yang memang seperti itu. Perjuanganmu sungguh begitu berat untuk memoles Anies. Itu bukan bukti Anies tak banyak disukai rakyat Indonesia sehingga relawan harus menghalalkan hoaks. Nah, ini kan sungguh menderita nasibmu. Ini banyak sekali begitu yang menimbrung di sini para cebong. Pada hakikatnya dia tidak membaca data. Orang-orang yang ya seperti itulah yang selalu nyinyirin begitu kan. Coba dikoreksi kekurangan kandidatmu itu sebelum merongrong negeri ini. Yang mau ngasih jatah menteri siapa? Kepedean banget jadi relawan ini. Didukung partai korup itu balik buat mereka, tapi buat rakyat tidak ada urusan dengan mereka. Yang pasti rakyat tidak mau terjebak dengan kehubungan penyusunan kata-kata ini. Kagak malu ya kalau gagal ini. Mungkin banyak hal yang buruk yang disembunyikan rezim dan kroninya sehingga sangat takut dibongkar Anies Baswedan jadi presiden. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Karena Anies Baswedan tidak bisa dideteksi dengan orang-orang atau punya kepentingan besar begitu, oligarki yang berlindung di ketiak rezim hari ini begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau semua PKS dengan Demokrat sudah tergoda dengan adanya jabatan ini, ya bisa jadi Anies Baswedan gagal nyapres begitu kan. Tetapi kalau dia tetap konsisten menjadi oposisi, ya perjuangkan hak rakyat bersama rakyat ya, tanpa memandang ini siapa ini itu begitu kan. Tetapi perlu diingat adalah Anies Baswedan sangat nampak sekali menjadi agen perubahan di masa depan begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali kalau memang Demokrat mau atau goyah terhadap jabatan-jabatan yang diberikan oleh kepada Partai Demokrat itu sendiri begitu kan. Ini kan cukup disayangkan begitu. Dan bahkan ya banyak sekali beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, Demokrat konsisten dukung Anies Baswedan, tak akan goyah meski digoda jatah menteri. Wow. Setelah gagal rezim ini ya, setelah gagal memujuk PKS ya untuk ditawari menteri, 2 menteri dan bahkan uang untuk menggagalkan Anies Baswedan. Setelah gagal, akhirnya di sini kembali kepada Partai Demokrat begitu kan. Sudah diiming-imingi apa begitu. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumi menganggap isu bahwa partainya akan hengkang dari koalisi perubahan.
Ia menegaskan bahwa partainya konsisten mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah dideklarasi oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden meskipun digoda jatah menteri. Wow, ini kan sudah terang-terangan mengaku sendiri begitu kan, di jatah menteri begitu. Dia tidak mau, karena apa? Karena yang dibangun bersama-sama yaitu adalah Partai Demokrat di koalisi perubahan itu adalah membangun bangsa bersama-sama. Hak rakyat harus dituntaskan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta prestasinya luar biasa. Sudah saatnya Anies Baswedan berada di posisi nasional untuk menjadi calon presiden begitu kan. Kan kira-kira seperti itu begitu. Walaupun presidensial threshold 20% ya Demokrat, Partai Nasdem dan PKS sudah sampai di situ, tetapi perlu diingat bahwa godaan-godaan ini semakin besar kepada PKS, kepada Partai Demokrat juga begitu kan. Ini kan sangat kalau Partai Demokrat ya berani dengan jabatan-jabatan yang diberikan tetapi ditolak, ya ini sungguh apresiasi sekali begitu kan, karena pada hakikatnya ya untuk menjegal Anies Baswedan kan, kira-kira seperti itu begitu. Menurutnya, koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem masih terus berupaya untuk menyatukan program memenangkan Pilpres di 2024 mendatang. Sekalipun ada godaan diberi posisi menteri dan masuk ke barisan pemerintah, Demokrat menegaskan akan menolaknya. Hal itu dilihat dengan konsisten partainya yang tetap berada di luar pemerintah usai pemilu 2019. Dan bahkan bagi Partai Demokrat dan PKS yang tetap konsisten selama 2 periode berada di luar pemerintah sebagai oposisi, memperjuangkan dan mewujudkan perubahan dan perbaikan menteri imperatif dan keniscayaan, ujarnya. Terlebih kini Partai Demokrat dan PKS bersama Nasdem memiliki capres yang dianggap sosok representasi perubahan dan kemajuan bangsa di Pilpres 2024, yaitu adalah Anies Baswedan. Bahkan bersama Nasdem, 3 partai ini bertemu pada satu figur, yaitu Anies Baswedan sebagai representasi perubahan. Lanjutnya, bahkan lebih lanjut dia mengatakan bahwa koalisi perubahan dengan komposisi Demokrat, Nasdem, dan PKS akan terwujud. Koalisi tersebut dinilai memiliki visi yang sama dengan untuk mewujudkan perbaikan dan perubahan Indonesia itu sendiri. Dan bahkan koalisi yang terbentuk mengusung pasangan yang memiliki probabilitas paling memadai untuk memenangkan kontestasi terhadap dengan pasangan yang endorse penguasa. Untuk itu yang paling pas adalah Anies AHY, pungkasnya. Dan bahkan sebelumnya Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai mengikuti Rangkuti menilai ada potensi Demokrat ya keluar dari koalisi yang telah digagas bersama PKS dan Nasdem jika ditawari kursi menteri saat reshuffle kabinet. Benarkah seperti itu? Wah, wallahu a'lam. Jadi kalau dia mau tidak menjadi masalah asalkan dia tetap mendukung Anies Baswedan kan, begitu kan? Berarti godaan-godaan Partai Demokrat ya di jabatan ini pasti ada memihak kepada pemerintah hari ini begitu, menjadi koalisi begitu kan. Ya tidak menjadi, kita harus mati, inilah bagian dari demokrasi kita. Bahkan kalau seperti ini ya nasib Anies Baswedan semakin mengecil ya, karena memang presidensial threshold itu tidak sampai karena PKS dengan Demokrat begitu kan. Anda bisa bayangkan ditawarkan 2 kursi yang diikut berjuang habis-habisan dengan Pak Jokowi aja nggak lebih dari 4 kursi. Kebanyakan dapat 3 kursi. Kalau Anda nggak berjuang apa-apa tapi dapat 2 kursi kan hebat, ujar Rai Rangkuti. Dan bahkan dia menduga Demokrat tidak akan menolak jika mendapatkan tawaran masuk kabinet. Dalam perhitungannya, Demokrat akan mendapatkan keuntungan jika bergabung dengan pemerintah. Hal itu karena memiliki kesempatan untuk merasakan kekuasaan dalam sisa waktu ini. Hanya setahun begitu kan? Ya hanya setahun kalau ada reshuffle lagi kan, begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu kan. Ya menurut saya pribadi ya tinggalkan ya jabatan-jabatan seperti itu, walaupun ditawari ya 2 menteri ya biarkan aja mereka begitu kan ya. Pada hakikatnya ini adalah ingin mengadu secara emosional ya antara Demokrat, PKS dengan
Nasdem, seperti apa loyal mereka begitu kan. Maka ini pasti ada kecemburuan sosial yang seharusnya akan semakin AHY semakin jauh untuk di pencapresan ini. Bisa jadi ya ambil yang lain begitu kan, atau menjadi satu dengan KIB mengusung Anies Baswedan, wakilnya adalah Pak Erlangga. Bisa jadi seperti itu begitu. Inilah demokrasi kita yang harus kita hormati bersama-sama kan. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Ya kalau hengkang di situ tidak menjadi masalah. Apa yang sebenarnya maka Anies Baswedan semakin menipis untuk calon presiden begitu kan. Karena pada hakikatnya Partai Demokrat akan membantu pemerintah Jokowi dan bahkan ya banyak kekuasaan-kekuasaan yang dimainkan di situ. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.